Selamat malam, kembali lagi dengan Football Talk. Hari ini gue pengen preview match. Gue pengen minta maaf kalau misalnya gue agak telat upload video ini. Ya kemungkinan pas gue upload video ini Chelsea sama Manchester City udah mulai main sih. Ya udah lah, kita ke Chelsea dulu aja. Chelsea ini lawan Wolves. Chelsea ini line up-nya udah keluar main 3-4-3, belakangnya bukan 3-4-3. Sejenis. Oh, 4-2-3-1. Oke. 4-2-3-1. Ya, agak unik sih, 4-3-2-1. Oh, 4-3-2-1. Oke. Jadi mereka main 4-3-2-1, tapi feeling gua nih bakalan jadi 3-4-3 sih. Aspi, Chalobah sama Koulibaly jadi center back, 4 mid, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Gallagher ini kalau main dah Cukurella, oke. Pulisic akhirnya dapat jadi starter. Ini sangat bagus karena Sterling itu kemarin di match pas di UCL nggak salah, dia mainnya agak kurang aja sih. Dan ya Pulisic ini sangat layak dapat kesempatan karena selama ini dia di bawah Tuchel nggak dapat main sama sekali, sama dengan Ziyech juga. Ya Mason Mount main juga, Kai Havertz jadi striker, Alba nggak main. Oke. Ini feeling gue ini bakal apa ya? Masih tetap dalam tahap eksperimen lah Chelsea. Tapi feeling gue juga Wolves ini memang juga apa ya? Nggak kayak kemarin lah. Dulu kan Wolves itu defense-nya gila banget. Tapi sekarang gue rasa harusnya Chelsea bisa menang. Harusnya bisa menang 1-0 lah, 1-0 lah minimal. Ya karena Chelsea juga lagi mandul juga. Ini nggak ada Alba, feeling gue bakalan mandul sih. Tapi ya nggak tahu. You never know. Ya Wolves, kita lihat lah apakah dia tetap jelek atau apa gimana tuh Wolves. Manchester City ke Soton adalah fix lah dibantai nih Soton harusnya. Tapi nggak tahu lah. Kemarin Liverpool pas lawan Soton ya kalau nggak salah, itu mereka mainnya agak hati-hati jadi nggak bisa dibantai juga. Tapi kebetulan Liverpool memang lagi jelek banget juga ya, susah bilang. Tapi ini City ini lagi sangat on fire. Lagi ada Erling Haaland yang hat-tricknya non-stop, jadi ya Soton bisa jadi aja dibantai. Tergantung cara mereka main lah. Tapi sebenarnya Soton ini pelatihnya tuh not bad, lumayan oke. Cuman masalahnya sama squadnya itu. Mereka tuh kan disuruh main pressing banyak orang lah. Tapi terlalu banyak orang, kayak 6 pemain ke depan itu, mereka pas positioning defending itu ngawur, keteteran. Jadi ya bisa jadi aja kalau misalnya mereka main pressing pasti dibantai sih sama City. Tapi nggak tahu juga. Kalau parkir bisa sama City bisa aja dibantai juga, kecuali memang defense lu kuat banget. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi feeling gue dibantai sih. Ya kita ke match of the day, Arsenal versus Liverpool. Oke. Arsenal main di kandang, Liverpool main away. Ini adalah match yang sebenarnya gue sebagai fans Liverpool agak susah mengakui ini, tapi ya ini bakalan jadi match 50-50. Ini kalau Liverpool sampai kalah sama Arsenal, gue nggak ngerti lagi asli. Ini secara kualitas itu Liverpool itu satu level squadnya di atas Arsenal. Jadi Liverpool ini apa ya? Sebenarnya nggak ada alasan tuh nggak boleh menang ya. Ya tapi kebetulan juga mereka tiap kali lawan tim kecil itu mereka udah keteteran banget. Asik kalah seri juga. Jadi ini dari kalau lihat dari formnya Liverpool tuh, ini akan jadi match yang sangat berat buat Liverpool. Karena defense-nya juga lagi jelek, Virgil van Dijk, TAA apalagi, aduh mampus. Tsimikas, iya. Tapi Arsenal di sisi lain juga defense mereka tuh sering banget dibobol oleh counter attack. Arsenal dari kemarin sampai sekarang tuh masih selalu keteteran dalam meneutralisasi, menghentikan counter attack dari lawannya. Jadi ini bisa jadi match yang sangat susah diprediksi, 50-50. Tapi gua sedikit unggulkan di Liverpool, jujur aja, bukan karena fans, tapi karena karena Liverpool tuh memang lebih punya mental juara daripada Arsenal aja. Arsenal selama ini kan bantai tim kecil kan. Jadi kita lihat lah, ini juga bisa bilang termasuk ujian lah untuk pas lawan Liverpool. Memang Liverpool lagi terseok-seok, tapi gue tetap bilang nih ujian untuk Arsenal karena Liverpool tuh mentalnya jauh lebih keras daripada Arsenal. Arsenal kebanyakan pemain muda lah gitu. Ya ini match yang bakalan fix gue nonton, Chelsea Man City. Gue mungkin nonton replaynya aja, agak males sih. Kebetulan gue ada tamu juga nanti di rumah. AC Milan versus Juventus. Oke. Ini juga akan menjadi sangat seru.
sangat seru secara rivalitas, tapi kok secara permainan ini ini dua tim ini parah sih asli. AC Milan tuh beneran mainnya cuma murni stamina stamina doang, bang 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 gitu. Defendingnya yang penting buang tenaga aja. Intinya mereka pas nyerang, pas defending, terutama pas defending mereka yang penting asal pressing aja, positioning ngawur, yang penting fighting spirit tinggi, itu doang AC Milan. Sedangkan Juve itu ya kita tahu sendiri kemarin sempat kalah 1-0 lawan tim gak jelas. Dan kemarin sempat menang 3-1 di apa Champions League itu, dimana timnya pun tim cupu banget, nggak jelas juga timnya dari mana. Jadi tapi at least itu adalah apa ya, sebagai moral boost untuk Juve biar mereka bisa lebih mentalnya naik dikit untuk lawan AC Milan. Jadi ini bisa jadi bukan match ya, ini bukan yang match yang gampang ya, tapi gue lebih unggulkan apa ya, siapa AC Milan menang match ini jujur aja, meskipun AC Milan tuh parah banget mainnya. Tapi ya murni modal mereka cuman Spartan doang, nggak ada yang lain lagi. Daripada Juve yang apa ya, tipikal apa ya, lu punya pelatih yang bernama Allegri. Dia itu nyerang pas babak pertama doang, kalau udah dapat 1-0 langsung main bertahan, itulah Allegri di Juventus. Tapi ini bisa jadi match yang lumayan apa ya. Gua unggulkan dikit Milan. Milan 51%, Juve 49%, tapi we never know. Ini yang pastinya adalah bisa menjadi match yang lumayan membosankan, jujur aja. Jadi kalau misalnya kalian nonton ya siap-siap aja ambil popcorn sambil nonton Netflix ya, gue bilang. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi mereka bisa on fire karena ini kan rivalitas matchnya, rival gitu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu. Kita ke La Liga, yaitu Atletico Madrid Girona. Nggak jelas ini. Kalau Atletico nggak menang nggak ngerti lagi gue. Dortmund versus Bayern Munich. Ini apa? Der Klassiker. Banyak banget match yang seru ini. Apa ya? Dortmund itu gua jujur ya jarang nonton sih, jujur aja. Tapi Bayern at least gua ada nonton dikit. Yang pasti itu Bayern sejak ditinggal Lewandowski itu, cara mereka nyerangnya tuh nggak apa ya? Lebih mengandalkan wingernya lah. Sadio Mane, Sergei Gnabry, Leroy Sané, lebih ke fokus ke mereka tiga ini orang untuk cetak gol sih, nggak kayak dulu kan lebih fokus ke Muller, Lewandowski, lebih fokus ke tengah lah dulu permainannya lebih ke tengah. Tapi setelah gua lihat Julian Nagelsmann masuk ke Bayern Munich itu ya dia apa ya, lebih sering main 3 back, 4 back juga ada, cuman tapi itu di atas kertas doang, tapi pas di lapangan tuh jadi 3 back. Jadi feeling gua tuh kalau Bayern main itu dia bakalan lebih fokus ke sayap karena lebih banyak winger yang cetak gol juga akhir-akhir ini. Tapi bisa dibilang Bayern ini juga apa ya, lagi terseok-seok di liga, sering seri ada kalah juga. Tapi di UCL mereka main bagus, tapi ya we never know karena Nagelsmann masih tetap bereksperimen sama tim ini. Ya soalnya pas dia masuk itu kan kalau nggak salah masih setengah musim ya, lupa gua. Jadi ini akan jadi match yang lumayan seru. Tapi kalau secara apa ya, secara hasil di atas kertas yang gua mungkin apa ya, mungkin unggulkan Bayern dikit lah, 60% 40% Dortmund. Oke. Bisa jadi Bayern menang 2-0 atau 1-0. Gua nggak expect bakal banyak gol sih ini. Karena ya nggak ada Lewandowski itu ngaruh banget. Tapi kita nggak pernah tahu, bisa aja dibantai. Tapi feeling gua kalau Dortmund nggak bakalan dibantai sih. Ya sebenarnya ada match apa lagi ya? Coba cek dulu. Live score. La Liga Monday. Oh masih ada apa ya? Everton, MU, ada Barca, Celta Vigo. Oh ya, Barca ini apa ya? Kita Barca dulu lah. Barca ini di La Liga mereka main jelek banget. Kurasa dari semua match yang pernah gua nonton itu musim ini Barca tuh paling jelek mainnya, asli. Dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Gue sebagai fans Barca, gue berani bilang ini. Ya bukan level gue aja, gue udah fans Barca udah lama banget, dan ini bukan Barca yang kita kenal. Beneran jelek banget asli, beneran kayak apalah, nggak ngerti, murni ngandalin skill individu aja. Kalau lu punya midfielder Frankie De Jong dan lu nggak mainin, ya lu mainin itu Gavi, Busquets sama apa namanya Pedri, itu kita nggak bakalan expect bakal ada tiki taka lagi, sama sekali nggak ada. Kita bakalan expect itu bolanya bakal ke depan terus, main pragmatis Barca.
Dan itu lumayan mengecewakan untuk gua, ya Rafinha juga nggak konsisten lah, inilah itulah ya. Selama Frankie De Jong nggak main itu Barca tuh ngaruh banget. Itu kalau Frankie De Jong ada main, mereka bisa lebih ke tiki taka mainnya, lebih composed, stable, ya gitulah, lebih ke bahasa yang kita kenal lah. Tapi kalau nggak ada Frankie De Jong tuh ngaruh banget asli. Tapi ya kalau nggak lawan Celta Vigo nggak menang dah ke laut aja Barca asli. Everton versus MU. Everton ini lagi jelek banget, oke? Di bawah Frank Lampard. Jadi MU ini apa ya? Kalau misalnya MU menang lawan Everton itu nggak bisa dijadikan apa juga parameter juga karena ya Everton lagi jelek juga. Seperti kita lihat MU pas di Europa League. MU ini sebenarnya main apa ya? Mereka pas second half doang mereka mainnya lebih bagus 50 menit ke atas, tapi pas awal-awal babak satu itu di Europa League mereka tuh apa bener jelek banget mainnya, positioningnya jelek, nggak tahu mau kapan passing, timing yang tepat pun nggak tahu dan lain-lain gitu. Nanti kita lihat lah lawan Everton kayak gimana, asalkan apa ya, United ini lebih hati-hati aja kalau misalnya Everton main counter, tapi harusnya Everton nggak berbahaya. Ya MU harusnya bisa menang match ini sih. Paling feeling gue 1-0. 1-0 karena MU ini lagi apa ya? Agak kurang aja. Mungkin 2-0 lah, 2-0 bisa. Ya, ini bukan prediksi cuma preview aja. Real Madrid nggak ada ya. Kayaknya Real Madrid lawan siapapun ya gue expect menang aja sih. Ya. Ya untuk hari ini itu dulu, nanti besok gue bakalan buat review match semuanya lah. Nanti ya gua nonton replay yang semua match ini, nanti gua bakalan buat reviewnya. Like and subscribe and thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Ciao.